Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera, saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Kiranya hari ini kita boleh tetap menikmati rahmat juga kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua. Baik, kali ini sudah bergabung bersama dengan kita Saudara Kenny. Puji Tuhan, Saudara Kenny. Puji Tuhan, salam damai sejahtera kepada Saudara Ade, juga kepada saudara-saudari para pendengar podcast. Senang bisa kembali membagikan sedikit firman Tuhan untuk menguatkan dan mendorong kita semua. Amin. Baik, puji Tuhan, kali ini saudara-saudari di dalam podcast ini Saudara Kenny akan membagikan satu buah firman yang berjudul keperluan kita. Nah, judul ini kita ambil dari dalam satu ayat yang dikutip di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, dari ayat yang saya bacakan, Saudara Kenny, kalau kita melihat di ayat yang pertama, yang kedua, dan ketiga, apakah sebenarnya relevansi ya di dalam membuang kejahatan ya, seperti yang dikatakan di ayat 1, dengan pertumbuhan hayat yang ada di dalam 2, yang mana kita sebagai orang yang percaya ini perlu menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang harus selalu ingin ya akan air susu firman yang murni ini. Amin. Amin, puji Tuhan ya. Kita masuk ke dalam 1 Petrus pasal yang kedua ya. Ya. Kita tahu bahwa surat 1 Petrus ini dituliskan oleh Rasul Petrus untuk orang-orang Yahudi yang pada saat itu sedang berkelana. Artinya mereka ada di dalam daerah orang-orang bukan Yahudi. Maka Rasul Petrus di dalam menuliskan surat ini kembali tidak hanya mengingatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah ditebus, dikuduskan oleh Roh itu, dilahirkan kembali oleh benih yang tidak panah. Lalu mereka juga dinasihati untuk menempuh satu kehidupan yang kudus. Tapi semuanya itu bukan akhir. Maka orang-orang Yahudi pada waktu itu diingatkan mereka perlu bertumbuh. Amin. Setelah lahir, maka perlu bertumbuh. Nah, yang sangat unik dari bicara pertumbuhan di sini adalah Rasul Petrus pertama-tama mengingatkan sebelum bicara apa yang perlu dilakukan untuk bertumbuh. Di sisi negatif, mereka diingatkan untuk membuang segala kejahatan. Mengapa? Karena ketika kejahatan masih ada, ketika tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah masih ada di dalam kehidupan orang Kristen, ini akan menjadi satu penghambat dalam pertumbuhan hayat kita. Ya. Kejahatan adalah sebuah sumber, maka ekspresi dari kejahatan itu adalah sebuah tipu muslihat, sehingga hasilnya adalah kehidupan yang munafik, kedengkian, dan terakhir adalah fitnah. Kalau ini tidak pernah dibereskan, maka Allah tidak akan bisa bertumbuh dengan cepat, dengan tepat di dalam kita. Oleh karena itu, pertama-tama kita perlu membuang, artinya perlu meninggalkan semuanya ini. Nah, sebaliknya, ketika kita meninggalkan hal-hal yang negatif ini,
Kita perlu mengambil sikap yang positif, yaitu perlu menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu merindukan akan air susu firman yang murni dan yang rohani. Ya. Amin. Ini salah satu frase kalimat yang penting. Untuk bertumbuh, maka kita perlu menjadi sama seperti bayi yang baru lahir. Apa keunikan bayi yang baru lahir? Itu mereka selalu ingin. Kata selalu ingin di sini adalah bukan sekedar, oh saya ingin ini, saya ingin itu. Tapi kata ingin ini adalah satu selera yang tidak tertahankan. Jadi, saya yakin di dalam pengalaman kita, kita semua bisa bersaksi. Ketika kita meninggalkan semua yang jahat, maka secara otomatis di dalam kita akan timbul ada satu selera, ada satu kedambaan untuk apa? Untuk meminum, ya, menikmati air susu firman yang murni dan yang rohani. Sebaliknya juga demikian. Semakin kita menikmati air susu firman, semakin kita akan membuang kejahatan. Jadi ini adalah dua tali yang berjalan bersamaannya. Nah, sekarang kita masuk ke poin bagaimana bertumbuh, yaitu kita perlu selalu ingin. Perlu ada selera. Firman Tuhan adalah satu susu firman. Ada sebuah susu. Artinya firman Tuhan bukan sekedar sebuah ajaran, sebuah nasihat, tapi firman Tuhan harus menjadi makanan orang Kristen. Amin. Karena melalui kita menikmati firman Tuhan, baru kita bisa bertumbuh, beroleh keselamatan. Dan indikatornya adalah apa? Kita bertumbuh, yaitu kita mengecap bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan, semoga melalui potongan firman ini kita diingatkan ya, bahwa kita perlu bertumbuh. Dan jalan untuk bertumbuh adalah pertama, di sisi negatif kita perlu membuang segala kejahatan. Amin. Di sisi positif, kita perlu makan, kita perlu menikmati, minum air susu firman. Hasilnya adalah kita perlu bahkan sampai mengecap bahwa Tuhan itu baik. Artinya Tuhan tidak lagi sebuah teori, tapi Tuhan sungguh adalah sebuah kenikmatan, adalah pengalaman yang manis untuk kita. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sungguh sangat limpah. Terima kasih banyak, Saudara Kenny, membantu kita, kiranya juga memberkati setiap saudara-saudari, para pendengar podcast Emana dimanapun saudara-saudari berada, bahwa hari ini kita untuk bisa bertumbuh di dalam Kristus, di dalam hayat. Di sisi yang negatif tadi dikatakan kita harus membuang segala hal-hal yang jahat. Kemudian di sisi yang positif, ya kita perlu menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin, puji Tuhan, selalu ingin tadi dikatakan adalah kita harus memiliki selera yang tidak tertahankan ya terhadap firman Tuhan sebagai susu yang murni. Kiranya saudara-saudari kita berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan memberikan kita selera rohani yang tinggi, sebagaimana selera seorang bayi terhadap susu yang murni, demikian pula selera kita terhadap firman Tuhan. Dengan demikian ya, kita bisa menikmati hasilnya, yaitu kita boleh mengecap bahwa Tuhan itu baik. Baik, puji Tuhan, untuk menutup podcast kita yang singkat ini, di dalam kasih terakhir, saudara Kenny bisa berdoa untuk kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ada firman-Mu yang mengajar, mewahyukan, mengingatkan kepada kami. Amin. Bahwa Tuhan sebagai orang yang telah dilahirkan kembali, Ya. kami perlu mengejar pertumbuhan hayat. Amin. Berikan kami selera yang tepat. Terhadap yang jahat, kami membuangnya. Terhadap firman-Mu, kami merindukannya. Berikanlah Tuhan selera sehingga kami bisa bertumbuh. Pimpin kami menikmati firman-Mu, sampai kami mengecap diri-Mu sendiri adalah Tuhan yang baik. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh para pendengar podcast, dimanapun saudara-saudari kami yang terkasih berada. Kiranya Tuhan, firman Tuhan menjadi kedambaan, kesukaan umat-Mu di bumi ini. Amin. Tuhan, kami berdoa, Kau jaga juga kami, jauhkan kami dari segala yang jahat, Amin. berikan kami umur yang cukup untuk mengecap, menikmati, dan bertumbuh di dalam hayat. Amin. Segala mulia, hormat,
hanya bagi Tuhan saja. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.